Ada Al-Quran, ada Alkitab, ada Mushaf, itu beda. Kalau disebutkan Mushaf, itu berarti tulisannya dari firman Allah berupa Al-Quran, yang terletak di antara dua jilid, isinya Al-Fatihah sampai An-Nas. Gak ada yang lain. Itu Mushaf namanya. Di Mushaf itu, firman Allah yang dituliskan, tulisannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak diselingi dengan apapun. Dari awal sampai akhir. Di jilid, di antara jilidnya, Al-Fatihah sampai An-Nas, itu Mushaf. Kalau ada terjemahnya, disebut Mushaf dan terjemah. Jadi terjemahannya bukan Mushaf. Kalau ada tafsirnya, disebut tafsir. Jelas ya? Kalau cuman Arabnya saja, tulisan dari Al-Qurannya, itulah Mushaf. Awas, hati-hati. Kalau bercampur dengan yang lain, bukan Mushaf. Di gadget nih, di handphone. Itu bukan Mushaf. Itu aplikasi namanya, jihaz. Jihaz. Tapi boleh kalau ingin baca dari situ, boleh. Karena yang penting itu kan bacaannya. Bunyinya. Pelajarannya. Tapi itu bukan Mushaf. Dan hukumnya beda. Mushaf tidak boleh dibawa ke tempat-tempat sembarangan. Nggak ada orang ke toilet bawa mushaf. Awas, hati-hati. Mushaf disimpan di tempat yang bukan sembarangan. Simpan di tempat yang tinggi. Lakukan dengan baik. Bawanya, kata Imam An-Nawawi, kalau bisa pakai wudu. Gak berwudu, gak apa-apa. Pakai wudu lebih mulia. Tapi handphone tidak. Mau wudu, mau tidak, handphone. Kadang-kadang lupa, lempar. Simpan kan? Mushaf, baca tiap waktu. Handphone, gak ada baterai, gak bisa dicas. Kan? Baterainya hilang, casan gak ada. Gak muncul kemudian aplikasinya. Handphone ke toilet bisa dibawa. Aplikasi Mushaf gak dibuka, tetap aja begitu. Jelas ya? Di hukumnya bisa berbeda. Di kalau Mushaf adalah ayat Al-Quran yang dituliskan dalam bentuk tulisan terletak di antara dua jilid, isinya Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada terjemahan disebut Mushaf dan terjemah. Disingkat Mushaf terjemah. Ada keterangan disebut dengan tafsir. Makanya sering disebut dengan tafsir Al-Quran. Jelas? Kalau Al-Quran itu bunyinya. Bacaannya. Dari kata al-qur'u, bunyi yang terdengar. Nah, itu al-qur'u. Kalau sengaja diperdengarkan, disebut qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Sekali. Kalau terus diulang-ulang tanpa bosan. Terus diulang tanpa bosan. Disebut dengan Quran. Kalau dia diulang tapi nggak sama dengan yang lain bisa diulang. Baca ini diulang. Ya. Masuk mau upacara Senin, baca Pancasila diulang. Undang-undang dasar diulang. Atau misalnya yang hobi bacaan novel macam-macam diulang. Tapi nggak sama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu walaupun diulang nggak pernah bosan. Nggak sama, spesial. Untuk menunjukkan sifat spesial, tambahkan alif lam di depannya. Alif lam. Menjadi Al-Quran. Firman Allah yang sifatnya khusus. Tidak sama dengan bacaan lain. Walaupun diulang-ulang tidak akan pernah ada yang bosan kemudian membacakannya. Saya mau tanya pada Anda. Baca Al-Fatihah itu dalam sehari berapa kali? 11 atau 12? Ibu yang 11 angkat tangan. Yang 12? 13? 14? 15? 16? 18? Pasti paling minimal 17 kali, Bu, Pak. Pasti itu. Al-Fatihah itu dalam sehari paling minimal 17 kali. Rumusnya 24-4-3-4. 24-4-3-4. Itu pasti 17 kali. Jadi kalau baca 16, berarti kurang salat subuhnya cuma 1 rakaat. Kalau 18, terlampau soleh. Pasti 17. Kecuali ditambah dengan salat sunnah. Nawafil. 24-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali sehari. Pernah enggak ada yang merasa bosan baca itu? Enggak ada.
Pernah nggak ada yang merasa pusing baca Al-Fatihah? Never. Tidak ada. Dan yang paling dahsyat, dibacanya tiap hari. Coba bayangkan ya, ada yang lahir dari lahir udah muslim nih. Sampai sekarang muslim, usia misalnya 60 tahun. Dia mulai balik kalau dia laki-laki misal 13 tahun. Dari 13 tahun sampai 60 tahun, udah berapa tahun tuh? Nah, cepat, 57 tahun. 57 tahun, tiap hari baca Al-Fatihah, 17 kali. Setahun kan 365 hari. Berarti 17 kali 365 dikalikan 57. Pertanyaan saya, pernah nggak sakit kepala? Pernah nggak pusing? Pernah nggak berobat ke klinik? Pernah nggak ke rumah sakit? Ada yang terkena stroke karena kebanyakan baca Al-Fatihah. Nggak ada. Tuh. Nggak ada. Ini kalau bukan firman Allah, mustahil Bapak dan Ibu. Mustahil. Coba baca karya manusia. Silahkan taruh misalnya majalah sehebat apapun. Novel sebagus apapun. Baca 17 kali sehari. Besoknya dirawat di rumah sakit. Silahkan kalau nggak percaya. Baca. 17 kali sehari. Jadi karya manusia tuh begitu. Kalau bukan firman Allah ini mustahil begini. Coba tunjukkan pada saya. Dengan cara apa lagi membuktikan Islam itu benar. Jadi kalau ada yang keluar dari Islam keterlaluan. Mau nyari apa lagi? Orang mencari-cari. Silakan bandingkan dengan apapun karya manusia. Atau kitab yang dianggap misalnya sebagai kitab suci. Bandingkan, baca 17 kali sehari. Silahkan baca. Kalau nggak percaya, silahkan lakukan. Demi Allah saya katakan. Baca, pasti akan ada perbedaan. 17 kali sehari, 17 kali sehari. Cuman Al-Quran yang dibaca seperti itu. Kalau bukan firman Allah, mustahil.